Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kelimpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan dapat mengikuti workshop mini pada pagi hari ini. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti workshop mini pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ramadhani Fitri yang sudah menyediakan wadah ini selaku dosen pembimbing mata kuliah Media TI. Nah, sebelum kita mulai acara ini, biar acara ini lebih lancar nantinya, kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan semua, untuk acara workshop mini kita pada pagi hari ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya ada sesi penjelasan materi tentang workshop oleh pemateri Widya Wahyuni, dan ada sesi tutorial penggunaan dari WordPress, dan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Nah, setelah sesi tanya-jawab kita akan ada sesi foto bersama, serta rekan-rekan semua diminta untuk mengisi absen. Nanti akan dikirimkan link Google Form-nya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi penjelasan materi, yaitu tentang temanya penggunaan WordPress sebagai media pembelajaran pada masa pembelajaran daring saat sekarang ini. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Kepada Widya Wahyuni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ramadhani Fitri selaku dosen pembimbing pada mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi ini. Kemudian kepada teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik yang sudah kakak yang sudah mau join untuk bergabung pada workshop mini IWIT pada hari ini. Mengucapkan terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan dari WordPress. Nah, teman-teman sekalian, apakah sudah bisa terlihat PPT-nya, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Nah, untuk tema kita hari ini itu berkaitan dengan penggunaan WordPress sebagai media pembelajaran daring. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya di tengah kondisi saat sekarang ini, yaitu di tengah kondisi COVID-19, kita itu dituntut untuk belajar, kemudian melaksanakan perkuliahan secara daring atau secara online. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan itu sebagaimana mestinya. Nah, di sanalah nantinya kita, terutama kita sebagai calon seorang guru, harus bisa aktif, kreatif, inovatif, menggunakan berbagai cara untuk bisa tetap memberikan pembelajaran kepada siswa kita nanti, atau kita sebagai mahasiswa tetap aktif dan mau terus belajar dengan kondisi pandemi saat sekarang ini.
Nah, untuk itu dari sekian banyak media, nah, di sini Iwit membahas mengenai WordPress. Sebelumnya juga kita sudah bahas media yang lain kan, ada media Canva, kemudian PowerPoint, Word, kemudian kemarin juga banyak teman-teman yang sudah melakukan workshop ini terkait media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran berbasis daring ini. Nah, langsung saja untuk hal yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah apa sih itu apa sih itu WordPress? Nah, WordPress itu merupakan salah satu manajemen konten yang CMS yang menaungi lebih dari 35% website di dunia. Nah, CMS ini aplikasi yang berbasis website yang memungkinkan kita untuk membuat atau mempublikasikan satu konten website, terutama ketika kita ingin membuat suatu artikel atau hal yang lainnya. Nah, keunggulan dari media ini dia itu bisa software itu bisa antarmukanya itu yang intuitif dan user friendly. Nah, kita juga harus tahu sebelumnya apa sih fungsi WordPress itu. Nah, WordPress itu banyak sekali fungsinya ya teman-teman dan rekan-rekan semua. Yang pertama itu bisa nanti untuk membuat website perusahaan. Nah, biasanya itu untuk digunakan untuk perusahaan atau PT yang bekerja di bidangnya. Kemudian yang kedua bisa nanti untuk membuat website pribadi dan blog. Yang ketiga bisa nanti untuk membuat website toko online juga bisa di WordPress dan pengembangan suatu website atau situs tertentu. Nah, yang terakhir fungsinya juga sebagai media untuk menerbitkan suatu artikel dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, dari sekian banyak dari fungsi WordPress ini dan tidak mungkin kita tutorialkan nanti satu persatu. Nah, jadi di sini Iwit akan memfokuskan pengfungsian dari WordPress itu sebagai media untuk menerbitkan artikel. Nah, nanti kita akan belajar bikin artikel di WordPress, gimana bikinnya, cara akses WordPress-nya gimana, kemudian gimana menerbitkannya, apa menu-menu atau fitur-fitur yang ada di WordPress, nanti kita akan jelaskan dan kita belajar bersama. Nah, gimana cara mengakses WordPress? Nah, untuk bisa mengakses WordPress itu sendiri, kita harus ada dua aplikasi utama. Yang pertama yaitu WordPress-nya itu sendiri, sama SEM. Kedua aplikasi ini kita harus download terlebih dahulu, terutama WordPress-nya sama SEM-nya. Nah, untuk bisa mendownload dari kedua aplikasi ini, kita bisa menggunakan link atau website berikut. Nah, HTTP. Ini adalah link untuk WordPress, HTTPS ID WordPress org download. Nah, itu untuk bisa mendownload dari aplikasi WordPress-nya. Yang kedua, kita bisa mendownload aplikasi SEM. SEM ini merupakan sebagai control panel nantinya kalau kita menggunakan WordPress. Jadi keduanya harus ada. Untuk download dari SEM itu bisa gunakan link berikut atau websitenya www.apachefriend.org index.html. Nah, itu linknya. Kalau teman-teman butuh, silahkan. Nah, ketika kita mengunjungi link untuk download WordPress, kita akan ditampilkan pada layar tampilan berikut kalau kita downloadnya di komputer ya teman-teman. Nah, itu biasanya kalau kita ingin install WordPress, itu unduhannya akan versi terbaru. Kalau ini kemarin unduhnya WordPress versi 5.71. Kalau yang kemarin you download ya, itu versinya. Nah, kalau kita download SEM, itu kita bisa download for Windows kalau di komputer ya teman-teman. Nah, kedua aplikasi ini, SEM sama WordPress-nya, itu teman-teman harus unduh terlebih dahulu. Nanti ketika teman-teman sudah mengunduh, nanti dia akan mengarahkan kita untuk mengisi data atau login-nya. Nah, karena kemarin itu Iwit sudah login dan sudah buat akun ketika langsung install WordPress sama SEM-nya. Jadi karena pengisian datanya itu lama sekali dan pengunduhannya juga lama, sekitar 1 jam lebih pengunduhan sama pengisian login ke WordPress sama SEM-nya. Jadi
lama, nggak bisa ditutorialkan karena kita juga terbatas waktu. Tapi sudah bikin akun yang nanti bisa ditutorialkan gimana cara penggunaannya saja. Nanti juga bagikan link gimana tutorialnya lebih jelas lagi, download dari WordPress itu sama SEM-nya biar lebih jelas. Karena kita keterbatasan waktu. Oke, nanti kalau kita berhasil download WordPress, sudah berhasil download SEM, nah ini kita kayak gini bentuknya, ada tanda berhasil. Kayak gini tampilannya kalau udah berhasil kita masuk dan sudah download dari WordPress itu sendiri. Nah, ketika kita sudah ada aplikasi WordPress, sudah ada aplikasi SEM-nya, nah kita akan ditampilkan nanti bagaimana bentuk dashboard-nya atau menu-menu apa saja yang ada di WordPress. Yang pertama nanti post. Nah, post ini nanti digunakan untuk kita bikin artikel baru. Kategori juga ada di situ. Kemudian ada juga tag. Kemudian ada media. Nah, media ini bisa kita gunakan umpamanya kita mau nambahkan gambar atau fitur-fitur video. Nanti bisa digunakan menu dari media. Kemudian ada laman. Laman ini kayak situs-situs yang kita lakukan di WordPress itu sendiri. Komentar. Nah, menu komentar ini biasanya ketika kita sudah berhasil menerbitkan suatu artikel, maka kita bisa melihat komentar apa-apa saja yang ada di situ. Kemudian ada tampilan pengguna. Nah, pengguna ini biasanya berkaitan dengan pengguna akun ya. Kemarin ya berarti kalau Wiwit punya akun berarti berisi data-data Wiwit, ada email, kemudian apa nama situsnya, apa emailnya, apa nama ID apanya, WordPress-nya, dan pengaturan peralatan dan pengaturan. Nanti lebih jelasnya kita jelaskan waktu sesi tutorial. Nah, kan tadi kita terfokus pada fungsi WordPress itu yang difungsikan untuk menerbitkan artikel di WordPress, karena fungsinya banyak kan, kayak bikin situs online, tapi nggak mungkin kita tutorialkan satu persatu karena kita juga kendala soal waktu workshop ini. Makanya Iwik di sini akan memfokuskan untuk gimana cara bikin artikel, mencontohkannya di WordPress itu. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus aktifkan, kan tadi kita sudah download aplikasi SEM. Nah, ketika kita sudah download aplikasi SEM, maka ketika kita ingin bikin artikel, kita harus mengaktifkan dua modul ini, yaitu Apache sama MySQL. Nah, nanti kalau kita udah download, kan dia muncul tuh di Windows kita. Nah, tinggal teman-teman klik nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman klik tombol start nanti. Ini udah karena di screenshot udah jadi stop. Nah, jadi seharusnya dia nanti kita aktifkan Apache start MySQL start seperti itu. Kalau tidak diaktifkan kita nggak bisa pakai WordPress-nya nanti. Makanya harus ada SEM sama aplikasi WordPress. Terus yang kedua, kita login pada laman website untuk membuka akun. Nah, untuk membuka akun, kalau kita udah download WordPress-nya, kita nanti download masuknya itu ke alamat ini, http localhost wp admin. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kemarin kan Iwi sudah bikin akun tuh, karena udah download WordPress-nya. Jadi, kemarin udah sempat bikin akun namanya Widya Wahyuni, dan juga ada sandinya. Jadi, ketika kita itu sudah download, nanti kita langsung bikin sandi langsung, teman-teman. Tapi nggak bisa ditutorialkan caranya, karena sangat panjang dan lama sekali prosesnya. Nanti bagi linknya saja. Nah, yang ketiga, gimana tampilan dashboard? Ketika kita berhasil masukkan nama admin, kemudian sandinya masuk, kita akan ditampilkan pada tampilan dashboard-nya. Seperti ini, teman-teman. Jadi fiturnya itu ada post, nanti kita bikin artikel baru, ada media, ada laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, pengaturan, sama fitur-fitur yang lain. Nah, ketika kita ingin bikin artikel di WordPress, kita terlebih dahulu memilih menu post atau tambah baru pada dashboard. Nah, tadi kan ada menu post tuh. Nah, ini. Nanti kita pilih menu tambah baru. Nah, ini. Atau ini juga boleh. Nah, ini contohnya kemarin, ini udah bikin artikel 1 ya.
tapi itu terakhir yang awal-awal bikin. Nah, ini contoh salah satu artikel yang udah diterbitkan. Kurus secara alami dengan jahe merah. Penulisnya Widya Wahyuni, kategori tutorial, tagnya itu Google Drive sama tutorial. Tanggal terbitnya tanggal 28 Maret 2021 kemarin. Itu contohnya saja, teman-teman. Nah, ketika kita udah bikin pilih menu tambah baru tadi, nah kita langsung dihadapkan nanti tuh disuruh bikin judul. Nah, tambahkan judul katanya di aplikasi. Kita bikin judulnya, kita ngetik biasa saja. Nah, contohnya itu kayak gini. Kemarin bikin artikel manfaat media dalam pembelajaran. Nah, bikin kayak gini di bagian judulnya. Nah, di bagian bawah judul baru nanti kita bikin pemain manfaat media dalam pembelajaran. Sama kayak kita baca di Google pada umumnya, kita kan baca umpamanya cari di Google manfaat media pembelajaran atau manfaat minum air putih di Google kan, nah kayak gitu tampilannya nanti tuh. Nah, kita bikin judulnya terlebih dahulu, kemudian bikin pembahasan di bawahnya. Nah, untuk untuk pengaturan teksnya itu nanti ada tuh di pilihannya di bagian tanda plus nanti dilihatkan. Nah, kalau kita udah bikin judul, udah bikin keterangan teksnya, pembahasan tentang apa yang kita bahas di artikel kita, namanya soal media pembelajaran tadi, manfaat media, ada kita jelaskan manfaatnya apa saja kan. Nah, nanti kita ternyata mau bikin gambar. Nah, kita mau bikin gambar pada tampilan artikel kita. Gimana caranya? Nah, untuk bikin gambar, kita pilih menu plus pada tampilan dashboard layar kita. Lihat menu plusnya ini. Nah, kita pilih jelajahi semua. Nah, nanti teman-teman klik bagian gambar. Nah, silakan teman-teman pilih gambar apa yang mau ditampilkan. Dan kursornya diletakkan pada bagian yang ingin teman-teman kasih gambar. Umpamanya di antara dua paragraf pengen teman-teman kasih gambar, silahkan kasih gambar di bagian situ, letakkan kursornya. Nanti silahkan diunggah. Nanti akan muncul gambar yang teman-teman bikin. Nah, seperti ini. Kan keterangannya di atas tuh, teman-teman. Nah, Iwit bikin gambarnya di bagian sini. Nah, pengaturan ukuran gambarnya nanti bisa kita, ada di bagian pengaturannya nanti tuh. Nanti bisa kita tutorialkan. Nah, kalau kita bikin artikel di di workshop di WordPress itu ada penambahan kategori, istilah kategori sama tag. Jadi kalau kita kemarin kan yang dicontohkan tadi kan kategorinya kategori tutorial sama tagnya itu Google Drive tadi kalau nggak salah di contoh yang tadi. Nah, untuk kategori sama tag itu bisa kita tambahkan karena tidak semua kategori sama tag itu disebutkan atau disediakan di bagian WordPress itu. Nanti bisa kita tambahkan kategori baru. Umpamanya artikel yang teman-teman bikin itu soal apa? Manfaat media pembelajaran. Sedangkan yang ada cuman yang bisa dikategorikan cuman yang ada tuh cuman apa? Pendidikan atau olahraga gitu kan tidak ada. Nah, nanti bisa teman-teman tambahkan kategori baru, klik saja media pembelajaran. Nah, silakan kategorikan ke situ. Untuk tag juga demikian. Bisa ditambahkan. Oke, ini untuk tag sama dengan kategori. Bisa ada yang disediakan di dalam WordPress, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak, ya silakan teman-teman nanti bisa nambahkannya sendiri. Nah, kan tadi sudah tuh, teman-teman sudah bikin artikelnya, sudah bikin judul, pembahasan materinya juga sudah. Terus teman-teman juga sudah nambahkan gambar, sudah dimasukkan kategori apa artikelnya, sudah dimasukkan tag apa artikelnya. Nah, nanti teman-teman bisa menerbitkannya. Gimana cara menerbitkannya? Itu teman-teman silakan terbitkan di bagian klik tombol pada bagian kanan atas pada layar komputer teman-teman. Nanti kalau udah berhasil teman-teman terbitkan, itu akan muncul lagi di post, akan muncul lagi di menu post. Tuh, seperti ini. Kalau tidak terbit dia tidak akan muncul di bagian post. Jadi kalau ingin melihat
Nah, setiap debitnya itu kita lihat di bagian pos. Oke, itu penjelasan awal ya teman-teman, materinya gimana, pembahasan awalnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita langsung saja untuk itu mencobakan atau mencontohkan sedikit gimana cara menggunakan WordPress untuk bikin artikel. Sebentar, kita cobakan. Nah, seperti ini teman-teman. Kan ini tadi tuh, tunggu. Apakah udah kelihatan share-nya di layar teman-teman? Sudah. Sudah, Bu. Kasih. Nah, kan tadi Iwi sudah punya akun tuh teman-teman. Ketika Iwi sudah download WordPress-nya, nah tampilannya seperti ini. Namanya kemarin, jadi untuk kita bisa gunakan WordPress, kita bikin akun nanti ketika udah download, nanti kita langsung diarahkan tuh. Tapi udah bisa tutorialkan karena panjang dan lama banget. Jadi kemarin itu bikin namanya admin. Kita langsung masukkan saja nama akun yang kita bikin kemarin. Terus Bit juga kemarin tuh udah bikin sandinya. Silakan teman-teman atur sendiri nanti sandinya. Tunggu sebentar teman-teman, nggak loading. Kita tekan log masuk. Jadi teman-teman nggak bisa langsung mencobakan ini teman-teman, soalnya dia harus download dulu WordPress, download dulu stem, dan itu kita harus masukkan data dulu, banyak juga data yang mau dimasukkan. Jadi kita nggak bisa, mungkin kalau teman-teman udah WordPress, yang udah ada WordPress mungkin bisa, tapi yang belum mungkin nggak mungkin sama-sama kita tutorialkan. Tapi mari sama-sama kita perhatikan saja, mungkin di lain waktu teman-teman mau menggunakan WordPress-nya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari dashboard dari WordPress itu kalau kita udah punya akunnya ya. Ada menu post, ada media, laman, komentar, tampilan, login, pengguna, peralatan, dan lain-lainnya. Nah, di sini tadi kita mau bikin, jadi kayak mirip learning juga ada. Di sini kita ada namanya juga, nanti bisa setting profilnya juga, ubah-ubah profil kita juga bisa. Kita langsung saja tutorial cara gimana bikin artikelnya. Nah, untuk bikin artikel, kita klik menu tambah baru.
Nah, ini beberapa artikel yang udah dicoba bikin dan juga sudah diterbitkan. Tapi ini belum dipublish ya teman-teman. Masih dibikin, tapi udah terbit, tapi belum dipublish untuk umum. Ini beberapa. Ini cuma coba-coba aja kemarin teman-teman. Nah, untuk bikinnya, pilih menu tambah baru di bagian kiri atas layar komputer teman-teman. Nah, kita kalau udah bikin pilih menu tambah baru, kita akan disuruh bikin judul. Teman-teman mau bikin judul artikel apa? Kalau kita contohkan saja lah teman-teman ya, hari ini mau bikin manfaat jahe bagi kesehatan. Nah, kan tadi judulnya sudah ada nih, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu judulnya. Nah, kita bikin lagi keterangannya teman-teman. Gimana caranya? Nah, di sini kan ada menu plus nih. Nah, silakan teman-teman bikin keterangan awalnya. Kita bikin aja, coba aja dulu. Jelaskan sedikit. Jahe merupakan namanya dia, dan juga jahe itu terkenal sebagai rempah-rempah. Jelaskan sedikit saja dulu. Anggap saja ini sudah ya teman-teman untuk paragraf satunya. Kita untuk menghemat waktu. Nah, kan ada satu paragraf nih teman-teman. Nah, kita mau bikin paragraf baru lagi. Silakan tekan enter. Nah, nanti ada tanda plus di sini. Silakan mau bikin berapa paragraf itu juga terserah teman-teman. Nah, boleh ditambahkan. Sedikit saja kita bikin. Yuk. Aduh. Mulai. Kita mau jelaskan kandungan gizi di jahe apa saja. Boleh ditambahkan atau yang lainnya juga boleh.
Nah, ini paragraf kedua, kita cukup segini aja. Anggap saja ini udah banyak. Ini udah kita bikin 2 paragraf. Berikutnya kita mau bikin paragraf berikutnya terkait dengan apa saja manfaatnya. Nah, silakan tekan enter saja, kemudian klik bagian sini, tambahkan. Nah, manfaat cahaya itu kan banyak tuh teman-teman. Nah, jadi mau bikin kayak poin-poin. Gimana cara bikinnya kalau di WordPress? Nah, sama dengan sebelumnya, kita klik enter, kemudian pilih menu plus, kemudian klik bagian daftar. Nah, otomatis pada bagian ini dia udah jadi kayak poin-poin gitu. Apa manfaatnya? Langsung aja kita tuliskan. Cuma untuk mengatasi Nah, kita cukupkan saja. Ini udah dibikin manfaatnya. Berarti udah ada di sini. Nah, ketika kita ingin bikin ngebold tulisan atau menebalkan satu tulisan, boleh. Itu dengan cara klik aja teks yang mau ditebalkan. Namanya ini mau kita tebalkan. Nah, kayak di Word pada umumnya juga, nah, nanti dia akan langsung otomatis. Untuk paragraf kita juga bisa ngatur jenis paragrafnya apa gitu. Teman-teman, namanya bagian ini mau bikin paragrafnya itu dalam bentuk kutipan juga boleh, itu tergantung selera teman-teman. Kayak gini idenya. Atau dalam bentuk judul juga boleh. Ini. Tapi kalau Iwit milihnya kayak paragraf biasa aja. Yang tadi. Nah, apa lagi? Kita udah bikin judul. Udah bikin pembahasannya. Anggap aja ini pembahasannya banyak ya teman-teman. Udah bikin pembahasan dari judul kita juga udah. Nah, kita mau tambahkan gambar. Nah, mungkin biar lebih menarik ya, kita tambahkan gambar. Gimana caranya tambahkan gambar di bagian artikel kita? Pilih, letakkan kursornya. Teman-teman letakkan kursor, tekan enter, terus klik tanda plus, kemudian pilih jelajahi semua. Nah, di sini nanti kita akan dikasih pilihan mau kasih apa. Nah, kita mau kasih gambar kan, atau audio juga boleh, tapi mau kasih gambar aja. Kasih gambar. Pilih klik tanda unggah.
Silakan teman-teman pilih mau gambar apa yang udah ada di folder teman-teman. Atau mau cari di Google terlebih dahulu juga boleh. Tapi kemarin udah cari gambarnya. Tinggal teman-teman pilih folder apa yang mau tambahkan. Gambar jahe. Kita tunggu. Nanti dia akan muncul sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Ini masih loading. Nah, dari hasil kita unggah. Boleh kita atur juga ukurannya. Nomor kecilkan. Nah, atau kalau untuk pengaturan gambar secara umum, bisa juga kita klik tanda gambar, klik gambar, pilih pengaturan, di bagian pojok kanan layar komputer kita. Nah, nanti bisa kita atur itu, gambarnya mau ukuran berapa, seperti apa. Gitu. Nah, kalau Iwit milihnya untuk gambar itu secara umum, itu gambar penuh saja. Ukuran penuh saja. Sudah. Nah, kan sudah nih, bebas sih teman-teman mau kasih apa, menambahkan yang lain kayak audio, tapi biasanya kalau di artikel kan emang teksnya saja judul, kemudian pembahasan judul teman-teman, kemudian kalau ada yang mau menambahkan gambar juga boleh, kayak gini. Nah, berikutnya, kita harus tambahkan kategori, kategori apa artikel kita. Klik bagian judul, kemudian kita akan ditampilkan pada bagian kiri layar komputer kita. Nah, di sini akan diminta kategori artikel kita itu kategori apa dia. Kalau dia di sini berkaitan dengan kesehatan, berarti bisa nih kita tambahkan kategori kesehatan. Healthy juga bisa. Atau teman-teman mau nambahkan kategori apa, contohnya rempah-rempah, nggak ada di situ. Tambahkan kategori baru, klik aja rempah-rempah. Diiringi dengan tanda koma. Sorry. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita mau kasih tag, kita juga harus tag artikel kita itu mau kayak mana. Di sini ada beberapa pilihan sih tagnya. Boleh, di sini tidak ada pilihan, berarti kita tag Google Drive saja. Boleh kita tag Google Drive. Nah, setelah kita teks, mau kasih gambar unggulan. Kalau gambar unggulan ini kayak apa ya? Latar juga boleh, bisa. Dikatakan kayak latar juga bisa teman tambahkan gambar unggulan. Jadi sama kayak kita kasih gambar tadi, pilih gambarnya atau mau gambar apa gitu, pokoknya gambar semangka atau apa, boleh. Sama, tapi di sini ini nggak mau kasih latar. Biarkan saja.
kalau udah dirasa, kita boleh cek lagi penulisannya atau apa. Karena di sini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Anggap saja lah ini sudah benar. Judulnya sudah, kemudian pembahasan artikel kita juga sudah. Boleh kita terbitkan? Boleh. Gimana caranya? Nah, silakan. Silakan teman-teman klik bagian judul, nah, nanti baru bisa muncul kata terbitannya. Nah, boleh kita terbitkan. Nah, untuk memastikan artikel kita itu sudah terbit atau belumnya, teman-teman kembali lagi ke dashboard. Harus kembali ke menu post nantinya untuk bisa ngelihat terbit atau tidaknya artikel kita di akun WordPress kita. Nah, sudah terbit ternyata teman-teman. Nah, tadi kita kategorinya healthy, kesehatan, rempah-rempah. Tagnya tadi Google Drive. Tanggal terbit, tanggal 3, bulan 6, 2021. Ini jamnya nggak akur nih. Nah, penulisnya tadi, karena nama akunnya Widya Wayuni, jadi penulisnya Widya Wayuni. Nah, ternyata di artikel teman-teman tuh ada kesalahan. Ternyata tagnya itu seharusnya nggak itu di tag, atau kategorinya nggak itu, atau ada gambarnya salah. Boleh diedit. Klik aja edit cepat. Namanya berkaitan dengan menambahkan kategori. Tambahkan kategori tutorial, boleh juga umpamanya. Atau tagnya mau ditambah, boleh juga. Nanti tinggal diklik menu perbarui, bagian tombol perbarui. Nanti udah langsung diperbarui. Tuh, udah masuk kategori tutorial. Atau judulnya juga boleh. Jadi teman-teman mau ngedit apa saja, itu boleh di bagian edit cepat. Atau mau menghapus, karena ada terlalu banyak artikel di beranda WordPress teman-teman. Klik aja bagian tong sampah. Kita contohkan saja, kita hapus saja ini. Nih, kita klik tong sampah. Nanti dia akan terhapus. Seperti itu ya contohnya saja ya teman-teman. Tapi ini nggak kehapus. Mungkin loading lama. Nah, itu seperti itu teman. Boleh, Wid mau kasih lihat artikel-artikel lain yang saya bikin, tapi itu cuman kayak contoh aja teman-teman. Contohnya ini ya.
Nah, ini beberapa contoh artikel yang kemarin dibikin. Bisa kita lihat kembali. Ya, hampir sama sih seperti tadi. Sebagai contohnya aja. Kalau di apa? Di Google pun kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berhubung ini kan banyak nih artikel yang udah dibikin, tapi ini belum dipublish. Kenapa? Untuk bisa mempublish artikel kita dengan yang kita bikin di WordPress, kita harus membeli aplikasi hostinger namanya Sama Domain. Dan ini belum beli itu hostinger Sama Domainnya. Jadi baru bikin sendiri artikelnya, tapi belum dipublish untuk umum. Masih di aplikasi WordPress-nya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin berminat umpamanya mau menerbitkan banyak artikel yang baca orang gitu kan, boleh. Nanti silakan teman-teman bikin artikelnya di WordPress, gunakan aplikasi yang ada, terus harus download harus beli hostinger sama domain. Nah, nanti baru kita bisa aplikasikan untuk publik umum global, secara global. Terus media apa lagi? Menu-menu fitur itu untuk tutorial ya, gimana cara bikin artikel di di WordPress. Ini ada menu kategori. Tadi juga sudah dijelaskan kategori itu mau bikin artikel tuh masuk kategori apa dia. Nah, ini contohnya. Nanti teman-teman kalau kategorinya kurang atau nggak ada di sini, boleh tambahkan di kategori baru, nanti dia akan muncul di bagian sini. Terus kita tag juga sama nanti. Bisa nanti tag-nya ditambahkan, tag baru atau apa gitu. Nah, ini tag juga kayak gitu, mau tagnya apa. Nah, kita lanjut ke fitur media aja. Mau jelaskan sedikit, tapi tadi udah dijelaskan kok sedikit terkait fitur-fiturnya. Di sini kan ada media. Nah, media ini nanti kita gunakan kalau mau nambahkan gambar atau pilihan audio, kita bikin audio atau musik atau apa video gitu, boleh. Nanti pilih aja medianya. Contohnya nanti teman-teman pilih aja. Kemudian menu laman. Ini kayak tampilan situs kebijakan privasi atau aktivitas kita aja. Kemudian kalau kita udah nerbitkan artikel, boleh nanti dia bisa dikomentari oleh orang kalau kita udah publish ya. Nah, ini kita lihatnya. Ini kemarin Iwit aja yang ngomen karena Iwit belum publish untuk global ya. Jadi Iwit pakai akun Iwit aja kemarin mengomentarinya. Nah, klik aja nanti menu komentar di bagian dashboard WordPress teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat siapa yang berkomentar atau apa tanggapan dari publik terhadap artikel teman-teman. Ini juga bisa untuk tampilan ini kita bisa gunakan tema. Teman-teman mau bikin artikel temanya seperti ini atau bisa juga diunduh, ditambahkan nanti. Nanti ada di bagian tampilan. Lanjut menu berikutnya pengguna. Nah, pengguna ini berkaitan dengan pemilik akun, karena yang pemilik akunnya itu Iwit, jadi data-datanya ya berkaitan dengan Iwit, ada email, dan administratornya, berarti kemarin Iwit ada bikin 4 item di bagian akun Iwit. Dan ini pengaturan lagi.
Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, mungkin hanya itu ya teman-teman, pembahasan dari Iwi terkait WordPress itu, gimana apa itu WordPress, kemudian gimana cara ngaksesnya, linknya gimana gitu kan, terus gimana untuk bikin artikel gitu. Kegunaan WordPress ini banyak yang lain, kayak bikin fitur situs online, tapi itu juga memerlukan waktu yang lama. Untuk tutorial bikin artikel aja juga cukup memakan banyak waktu kan teman-teman. Nah, tidak bisa kita jelaskan satu persatu pengaplikasian WordPress ini, tapi banyak fungsinya yang lain. Mungkin pada sesi kali ini kalau masih banyak yang kurang, kemudian kita di sini juga masih sama-sama belajar, Iwit juga masih belajar terkait aplikasi WordPress ini. Nah, sekian dari Iwit akan kembalikan ke moderator. Kita juga bisa log out terlebih dahulu dari akun kita. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Pemateri sangat lengkap ya, mulai dari manfaat serta udah masuk ke tutorialnya. Dan semoga rekan-rekan semua juga bisa mempraktekkan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan peserta workshop mini pada pagi hari ini, jika ada yang ingin bertanya mengenai aplikasi WordPress tersebut, silakan bisa melalui chat pada kolom chat dan juga bisa langsung menghidupkan kameranya serta mikrofonnya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Izin bertanya, moderator. Baik, sepertinya ada yang ingin bertanya, yaitu Syafiratul Mar'ah. Kepada Syafiratul, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Dan terima kasih kepada Widya Wahyuni yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik ya. Baiklah, yang ingin saya tanyakan itu adalah ini mengenai WordPress, yang mana yaitu apakah kelebihan dan kekurangan pada media WordPress yang telah dijelaskan oleh Widya, yang telah dijelaskan oleh Widya Wahyuni tadi. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Vira. Bagaimana pemateri, apakah langsung dijawab? Boleh, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syafiratul Mar'ah tadi ya, yang sudah bertanya pada Iwit terkait WordPress ini. Oh ya, Iwit juga tidak menjelaskan pasti kelebihan kekurangan dari WordPress ini. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut Iwit, kelebihannya dari yang dia tadi, kita tuh kalau bikin artikel tuh lebih mudah ya. Kayak kita cuma tidak banyak proses codingnya juga gitu. Kemudian kita bisa langsung aplikasikan kayak kita bikin di Word pada umumnya, hanya saja kayak tampilannya saja yang berbeda gitu. Jadi kayak lebih mempermudah kita dalam mengoperasikan kayak bikin artikel gitu, lebih simpel. Kemudian dalam dalam WordPress ini, kalau dari yang pernah dibaca artikel juga terkait WordPress, itu dia nggak perlu proses coding gitu, pendataan terkait akun kita gitu. Jadi kita langsung login, kita download terus langsung login kita masukkan data, ya udah berarti akun kita, nanti kita bikin akun terus udah ada sandinya langsung kita bikin. Jadi itu kita udah punya akun sendiri kayak punya tadi gitu. Jadi lebih mempermudah kita. Terus apa lagi ya? Pilihannya juga banyak gitu di WordPress ini, kayak kita bikin situs online atau untuk situs website perusahaan gitu juga bisa. Jadi banyak manfaatnya. Kalau kekurangannya, kalau menurut Iwit sama dengan aplikasi berbasis online yang lainnya itu,
pasti karena dia itu situs web CMS yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk bikin website, jadi pasti ada juga terkendala berkaitan dengan hacker. Jadi keamanan dari akun di WordPress kita ini juga belum tentu menjamin, bisa jadi akun kita nanti diambil oleh orang gitu. Terus bisa juga kadang waktu waktu loadingnya lama gitu, tapi itu tergantung juga sih, itu versi apa yang kita download WordPress-nya. Itu tergantung kitanya lagi gitu. Atau jaringannya jelek, jadi kayak loading lama gitu. Itu sih kekurangannya. Atau kekurangan yang lain, kalau yang lihat ya, proses download-nya gitu. Download itu cukup lama. Terus kita juga harus banyak, kalau mau publish, kita harus punya hostinger dulu, beli dulu hostinger, beli dulu domain gitu, kalau mau publish secara global. Untuk menggunakan WordPress, kita juga harus download SAM gitu. Kalau nggak ada SAM, nggak bisa kita gunakan WordPress. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban pertanyaan dari Syafiratul Mar'ah. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana Vira? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baiklah, terima kasih kepada Widya Wahyuni yang telah menjawab pertanyaan tadi. Mungkin dari aplikasi WordPress kita bisa belajar ya bahwa apa saja itu bisa kelebihannya yang telah disebutkan dan kekurangan yang telah disebutkan Widya tadi telah cukup membantu kita untuk memahami aplikasi tersebut. Baiklah, terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Terima kasih. Sama-sama, Vira. Oke, selanjutnya ada masuk di kolom chat pertanyaan dari izin bertanya moderator. Ya, nama saya Melati Latifah. Apakah pada WordPress ini bisa dibuatkan atau kita posting soal-soal sebagai contoh soal biologi pilihan ganda? Lalu, apakah bisa kita buat fitur jawab soal dan koreksi soal? Soalnya di beberapa website blog saya pernah menemukan seperti itu. Terima kasih, moderator. Sama-sama. Bagaimana pemateri? Apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Sudah, moderator. Mungkin bisa Oke, langsung silakan. dijawab. Baiklah, terima kasih Melati Latifah tadi ya bertanya ya. Terkait dengan apakah kita bikin kayak soal-soal, karena di website-website yang lain kan juga banyak tuh yang berkaitan orang yang bikin soal, penjelasannya juga bisa, karena WordPress ini kan banyak kegunaannya. Seperti yang dijelaskan, tidak semua fungsinya disebutkan tadi kan. Jadi tadi fokus fungsinya itu, fungsi sama tutorialnya itu terkait dengan penerbitan artikel sama akunnya saja. Bisa. Itu bisa kita pelajari lebih dalam lagi terkait dengan penggunaan WordPress itu. Nanti kayak kita klik di Google soal-soal tentang sistem pencernaan, nah itu akan muncul. Berarti kita bikinnya mungkin hampir sama, tapi situsnya pemilihannya berbeda gitu. Kita bikinnya kategorinya itu kategori pembuatan soal berarti, atau terkait dengan latihan-latihan yang sudah ada pertanyaan sama jawabannya, seperti itu. Ya, baik, pemateri. Berarti bisa kita membuat soal-soal pada WordPress ya, dan mempublikasikannya. Bagaimana dengan penanya, Melati Latifah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih moderator dan pemateri. Sama-sama. Terima kasih, Melati. Sama-sama, Melati. Oke, kepada rekan-rekan lain, ini masih ada pertanyaan masuk dari izin bertanya moderator. Ya, saya Fitra Herninda ingin bertanya mengenai penjelasan yang disampaikan pemateri tadi, cara pembuatan artikel. Pada penjelasan tadi, pemateri sudah cukup lengkap, menjelaskan hingga menerbitkan artikel yang kita buat. Nah, di sini saya bertanya, apakah artikel yang telah kita buat bisa disimpan dalam bentuk file lainnya, misalnya dalam berupa file PDF, Word, atau lainnya? Bagaimana pemateri? Baik, boleh saya jawab. Terima kasih kepada Fitra Herninda. Untuk pemrosesan
bisa dibikin atau tidaknya dalam bentuk PDF. Tapi kalau yang dari belajar di YouTube pun, kemudian yang sudah dipelajari di beberapa artikel juga di Google, tutorialnya gimana pakai WordPress. Tapi Iwit masih menjelaskan itu gimana cara nyimpan dan gimana kita lihat tampilan artikel yang udah kita terbitkan, yaitu di bagian post. Nah, bagian post itu bagian semua artikel kita yang muncul gitu. Jadi mungkin bisa disimpan dalam bentuk PDF. Berarti kita harus mengubah foldernya, terus nanti kita download gitu. Tapi tadi tidak ada menjelaskan gimana proses penyimpanan dalam bentuk yang lain. Tapi Iwit menjelaskan di mana kita menerbitkan dan di mana letak folder artikel kita tadi itu untuk bisa dilihat kembali setelah diterbitkan seperti itu. Baik, terima kasih pemateri. Itulah penjelasan jawaban dari pertanyaan Fitra Herninda. Saya kembalikan lagi kepada penanya Fitra Herninda, bagaimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator dan pemateri. Ya, sama-sama. Selanjutnya masih ada pertanyaan masuk pada kolom chat, yaitu izin bertanya moderator. Ya, saya Risa Anggraini ingin bertanya mengenai kenapa aplikasi CamSam itu penting ada ketika kita ingin menggunakan aplikasi WordPress. Nah, sudah paham pertanyaannya pemateri? Sudah, moderator. Oke, silakan pemateri. Baiklah, terima kasih Risa yang sudah bertanya. Tadi pertanyaannya kenapa kita harus pakai SEM tadi ya, SEM. Nah, SEM itu dia itu CMS yang berikatan dengan WordPress. Jadi dia fungsinya itu nanti sebagai kontrol funnel. Kalau nggak ada si SEM, kita nggak bisa gunakan WordPress itu. Jadi kita harus ada SEM. Biar Iwit share. Nih. Ada muncul, teman-teman. Nah, ini di bagian Apache. Ini yang Iwit aktifkan, makanya Iwit bisa login di akun Iwit, bisa Iwit masuk ke situs-situs WordPress-nya karena Iwit mengaktifkan bagian Apache yang ada di SEM. Kemarin Iwit coba, Iwit juga sempat panik kemarin tuh karena akun ini nggak bisa dibuka meskipun halaman webnya udah Iwit ketik gitu. Sempat cemas juga, ternyata Iwit nggak mengaktifkan ASEM-nya. Ternyata Iwit nggak Iwit aktifkan, nggak Iwit tekan tombol start di bagian Apache sama MySQL. Makanya nggak bisa aktif. Jadi kalau SEM ini penting sekali ada kalau kita bikin akun di WordPress. Kalau nggak ada SEM, jadi nggak bisa kita gunakan WordPress, nggak bisa kita login ke akun atau web WordPress manapun yang akun kita gitu. Jadi fungsinya tuh sebagai kontrol funnel. Ini kan ada tulisannya SEM kontrol funnel. Jadi dia ngontrol penggunaan WordPress kita. Seperti itu moderator. Baik, jadi antara SEM sama WordPress itu dia berhubungan ya Iya, pemateri? harus ada keduanya, harus kita download WordPress, harus kita download juga CMS SEM-nya. Iya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan kepada Risa ya tadi. Risa, bagaimana Risa Anggraini? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak pemateri dan moderator. Ya, sama-sama Risa. Selanjutnya apakah masih ada? Ya, selanjutnya apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Silakan. Bisa melalui kolom chat dan langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya.
Mungkin rekan-rekan semua sudah cukup mengerti mengenai aplikasi WordPress ini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi foto bersama. Tapi sebelum masuk sesi foto bersama, akan ada link absen yang akan dikirimkan ke grup. Tunggu ya rekan-rekan. Baik, untuk rekan-rekan yang hadir pada workshop mini kali ini, sudah ada saya kirimkan link absensi pada kolom chat. Silahkan rekan-rekan untuk mengisi absensinya dulu. Diberikan waktu 5 menit ya. Sekalian aja deh waktu pakai jilbab kita mau kasih foto. Oh ya, sekalian persiapan untuk foto bersama bagi rekan-rekan yang belum pakai jilbab, belum pakai lip. Baiklah, kepada rekan-rekan kita semua yang sudah mengisi absensi, boleh dihidupkan kameranya karena kita akan melakukan foto sesi bersama. Sudah ada beberapa yang menghidupkan kameranya. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya. Ada Laila, Kak Mel. Inilah. Pemateri nanti yang mengambil SS-nya kan? Screenshot. Oke, mungkin sepertinya masih ada rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya. Kita tunggu dulu ya. Ada Fitra Herninda, Emil. Baiklah, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada kendala, jadi tidak mengaktifkan kameranya. Kalau gitu kita mulai saja foto sesi bersamanya. Baik, bagaimana pemateri, sudah siap? Sudah. Oke. Untuk pertama yaitu sesi foto formal. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi gaya bebas ya teman-teman. Silahkan diekspresikan sebagus mungkin. Dalam hitungan ketiga ya.
1, 2, 3. Oke. Oke, baik sudah. Kalau gitu, terima kasih ya untuk rekan-rekan semua. Oke, karena kita sudah melakukan sesi terakhir, jadi saya akan menutup workshop mini ini. Saya Wega Rizka Putri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman, Kak dan adik-adik semua yang udah join ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih.